الحمد لله الحمد لله الذي خلق الزمان والأحيان وصرف الليالي والأيام وأجرى الأقدار بحكمة بالغة وقسم الأرزاق بعدل قائم ويقلب القلوب بين غفلة وإفاقة ويفتح له أبواب التوبة لمن أراد الرجوع والإنابة نحمده حمد الشاكرين ونذكره ذكر المتذاكرين ونستغفره استغفار المقصرين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو الهادي إلى سبل الرشاد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا نصيرا سدادا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنير القلوب بنورها وتكشف الحجب عن أسرارها وتهدي السالكين إلى صراطه المستقيم بثبات واستقامة وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ودخلنا المصطفى مولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلا رحمة للناس بشيرا ونذيرا ودليلا للطالبين وسراجا للحائرين وإماما للمتقين صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة إلى يوم الدين وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإيمان وإيمان واستقامة إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى حسن منيع وزاد رفيع ونور ساتع وسبب الفوز يوم الجمع والميعاد قال الله تعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, zat yang telah menyalakan cahaya di dalam hati orang-orang yang beriman, yang dengan cahaya itu langkah menjadi terarah, niat menjadi lurus, dan atas nikmatnya yang tidak terhitung jumlahnya, dan juga atas hidayah yang menuntun jiwa di tengah gelapnya dunia, dan juga dengan kasih dan sayangnya yang tak pernah terputus meski kita sering lalai dan lupa. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa cahaya yang menembus pekatnya kejahilan, yang dengan risalahnya hati yang gelap menjadi terang, dan juga dengan jiwa yang gersang menjadi lapang, dan kehidupan yang hampa menjadi penuh arah dan harapan. Kepada keluarga beliau, para sahabat, dan serta orang-orang yang setia berjalan di atas jejaknya, meniti jalan cahaya di tengah gemuruh dunia, menjaga ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah derasnya lupa yang menggoda. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa menjaga kualitas serta kuantitas keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang terbimbing, menjadi orang-orang yang senantiasa berada dalam lingkaran takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang kian bising, di antara gemerlap dunia yang kian memikat, kita seringkali dihadapkan pada dua hal yang saling berlawanan, yakni antara cahaya dan lupa. Cahaya yang mengajak kita untuk tetap ingat, tetap dekat, dan tetap istiqamah, dan lupa yang perlahan menyeret kita menjauh, melemahkan langkah, bahkan memadamkan arah. Maka pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan materi tentang antara cahaya dan lupa, istiqamah di tengah hiruk-pikuk dunia. Ma'asyiral muslimin, kita telah melewati Ramadan, bulan yang tidak sekedar hadir tapi membentuk, tidak sekedar singgah tapi mengubah. Ia seperti hujan yang turun ke bumi yang kering, kemudian menyuburkan hati, melembutkan jiwa, bahkan menumbuhkan benih-benih iman yang ada di dalam diri kita. Namun pada hari ini pertanyaannya adalah bukan lagi tentang apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, akan tetapi apa yang tersisa dalam diri kita daripada bulan Ramadan. Lihatlah hadirin fenomena hari ini. Ramadan berlalu, maka masjid mulai lenggang, Al-Quran mulai tersimpan rapi, doa-doa kembali singkat, dan hati perlahan mulai kembali sibuk dengan dunia, seolah-olah Ramadan hanyalah tamu, bukanlah guru. Padahal sejatinya Ramadan adalah cermin yang memperlihatkan siapa diri kita yang sebenarnya. Dalam sebuah mahfuzat dikatakan, an-nasu ala dini malikihim, manusia itu mengikuti kebiasaan yang mendominasi dirinya.
Jika yang mendominasi diri kita adalah dunia, maka kita akan kembali kepada dunia. Namun jika yang mendominasi diri kita adalah Allah, maka kita akan tetap bersamanya. Hidup ini seperti perjalanan panjang di tengah padang pasir. Ramadan adalah oase tempat kita minum, tempat kita beristirahat, tempat kita menguatkan diri. Maka apakah pantas bagi seseorang yang telah menemukan air kemudian kembali berjalan tanpa arah bahkan tanpa bekal? Ataukah seharusnya ia melanjutkan perjalanan dengan kekuatan baru, dengan semangat hidup yang lebih baru? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Ma'asyiral muslimin, kita ini seperti lentera. Ramadan telah menyalakan cahayanya dengan salat, dengan Al-Quran, dengan doa. Namun jika tidak dijaga, maka angin dunia akan memadamkannya. Dan betapa banyak pada hari ini orang yang kehilangan cahaya itu, bukan karena tidak pernah mendapatkannya, tetapi karena tidak mampu untuk menjaganya. Dalam sebuah syair dikatakan, "Ya nafsu la taghfuli an dzikri khaliq, fal mautu ya'tik fi waqtin bila sabab." Wahai jiwa, jangan lalai dari mengingat Tuhanmu, karena kematian datang tanpa sebab dan tanpa waktu yang pasti. Ma'asyiral muslimin, kematian tidak menunggu kita siap. Ia tidak menunggu Ramadan berikutnya. Ia tidak pernah menunggu taubat kita sempurna. Ia datang secara tiba-tiba. Maka orang yang cerdas adalah yang mempersiapkan, bukan menunda. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Ma'asyiral muslimin, maka jangan sampai kita seperti orang yang membangun lalu merobohkan kembali bangunan tersebut. Jangan sampai Ramadan kita hanya menjadi kenangan tanpa perubahan, karena sejatinya tanda diterimanya amal adalah istiqamah setelahnya. Maka jagalah cahaya itu, rawat iman itu, hidupkan kembali malam-malam kita, lembutkan kembali hati kita. Jangan biarkan dunia menggores dan mengeraskan hati kita, dan jangan biarkan dosa memadamkan cahaya. Kita pun hidup di zaman di mana kata-kata begitu mudah untuk diucapkan namun seringkali kehilangan makna. Janji mudah diucapkan namun sulit untuk ditepati. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman dunia yang serba cepat ini, segala sesuatu terkadang ingin instan, segala sesuatu ingin terlihat. Kebaikan pun terkadang lebih sibuk ditampilkan daripada ditanamkan. Ada yang ringan bersedekah namun berat menyembunyikannya. Ada yang rajin berbagi namun lupa memperbaiki diri, seakan-akan yang penting terlihat baik, bukan benar-benar menjadi baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Alam ya'lam bi annallaha yara." Tidaklah ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar melihat kita. Kita hidup hari ini juga sering membuat kita lelah. Hidup membuat kita capek. Bukan karena kurang nikmat, tetapi terkadang karena terlalu banyak membandingkan. Melihat kehidupan orang lain, melihat kebahagiaan orang lain, bahkan hingga kita lupa mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Seperti seorang yang memegang gelas di tangannya, kemudian matanya sibuk untuk melihat gelas orang lain, hingga akhirnya air di tangannya tumpah sendiri tanpa terasa. Ada untayan hikmah yang berbunyi, "Man lam yaqna lam yashba." Siapa saja yang tidak pernah merasa cukup, maka ia tidak akan pernah merasa kenyang. Ma'asyiral muslimin, di tengah dunia yang terus berlari, di tengah suara yang tak pernah benar-benar sepi, dan di tengah kehidupan yang sering membuat kita lupa arah, maka jangan sampai kita kehilangan diri kita sendiri, kehilangan diri kita, hati kita, dan yang paling berbahaya adalah kehilangan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka barangkali pada hari ini yang kita butuhkan saat ini adalah bukanlah tambahan pujian dari orang lain, tetapi hati yang tenang, hati yang tetap hidup meski dunia bising, hati yang tetap jernih meski keadaan keruh, hati yang tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan yang begitu padat. Karena sejatinya ketenangan bukan datang dari luar, tetapi tumbuh dalam diri kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka jangan kita biarkan hati ini terlalu penuh dengan dunia hingga tidak ada ruang untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita biarkan hari-hari kita berlalu tanpa makna, tanpa zikir, bahkan tanpa doa, bahkan tanpa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya hidup ini bukan tentang seberapa lama kita berjalan, tetapi tentang kemana arah kita melangkah.
Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah menyalakan cahaya itu. Maka tugas kita hari ini adalah bukan untuk menyalakan kembali cahaya itu, akan tetapi menjaganya agar tidak padam. Karena iman itu bukan tentang seberapa terang ia pernah bersinar, tetapi tentang seberapa lama ia mampu untuk bertahan. Seperti api kecil di tengah angin, ia tidak butuh untuk besar, tetapi butuh untuk dijaga. Seperti sebuah benih tumbuhan, ia tidak butuh cepat untuk berbuah, tetapi ia butuh untuk dirawat, disiram, dan dijaga daripada hama. Ma'asyiral muslimin, jika hari ini kita masih mampu untuk sholat, itu adalah nikmat. Jika hari ini kita masih mampu untuk berzikir, maka itu adalah karunia. Dan jika hari ini kita masih mampu untuk tergerak untuk kembali berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tanda cintanya. Maka jangan ditunda, jangan ditinggalkan, dan jangan dianggap biasa, karena tidak semua orang yang diberi kesempatan untuk kembali. Maka marilah kita jaga langkah ini, kita rawat hati ini, kita terus berjalan meski perlahan menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar tergolong menjadi hamba-hamba yang mendapatkan kemarin di akhir Ramadan, yakni gelar muttaqin, yakni gelar orang-orang yang senantiasa berada dalam lingkaran takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan membimbing langkah kita, menjaga keluarga kita, senantiasa menjadikan diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita menjadi orang-orang yang menjadi sumber kebaikan, menjadi asbab hidayah bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nahmaduhu ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinah wa nashkuruhu ala fadlihi al-mutatabi'i wa atahihi al-wasi'. Wa nusalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dakhlina al-mustafa maulana Muhammadin nabiyyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan tadumu ma dama al-lail wan nahar wa tabqa ila yaumil qiyamati wal qarar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa wa'lamu anna ad-dunya daru mamarrin la daru muqarrin wa anna al-akhirata hiya darul jazaa'i wal qarar. فخذوا من فنائكم لبقائكم ومن أعماركم للقائكم ومن صحتكم لسقمكم قبل أن تأتي ساعة لا ينفع فيها مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارضى عن خلفائه الراشدين وأئمة المهتدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن أبي طالب وعن الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان وإيمان واستقامة إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وإن تكفروا فاعلموا أن عذاب الله شديد ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.